Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mia Iklima dari SPS PAUD Al Munawarah, Cakung Timur. Insya Allah hari ini saya akan membawakan materi yang kedua. Setelah tadi kita mengetahui apa itu kurikulum, fungsinya apa, tujuannya apa, prinsipnya apa sih dalam membuat kurikulum, sudah disampaikan tadi oleh pemateri yang pertama, Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen kurikulum. Bagaimana sih? Apa sih yang ada di kurikulum itu? Harus seperti apa sih kurikulum tersebut gitu kan? Yang tadi bermakna itu maksudnya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas di materi yang kedua ini. Komponen-komponen kurikulum. Next. Oke. Nah, ini dia. Satuan pendidikan itu mengembangkan kurikulum satuan pendidikan paling sedikit memuat ada di sini 4 komponen. Ya, 4 komponen ini minimal teman-teman. Minimal sekali 4 komponen ini. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Ya, karakteristik satuan pendidikan. Lalu yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Apa sih itu visi, misi, dan tujuan? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Pengorganisasian pembelajaran dan juga perencanaan pembelajaran. Ini minimal ya, ini minimal ada 4. Tapi teman-teman semua bisa menambahkan beberapa lampiran. Lampirannya apa saja? Lampirannya itu bisa memuat prota, program tahunan, RKT, rencana kerja tahunan, lalu RPM, asesmen, dan juga bisa SOP. SOP itu ada dalam KSP, teman-teman semua. Ada masuk ke dalam lampiran. Bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara menyambut anak. Nah, itu tertuang semua dalam SOP. Oke, next. Oke, ya, karakter di sini saya akan membahas mengenai karakteristik satuan pendidikan. Apa aja sih yang ada di dalam satuan karakteristik satuan pendidikan? Yang pertama adalah profil satuan pendidikan. Ini adalah gambaran umum tentang identitas dan kondisi satuan PAUD. Ya, mulai dari namanya, mulai dari NPSN-nya berapa. Nah, itu semua tertuang pada profil satuan pendidikan ini. Didirikannya kapan, gitu kan, diawali oleh siapa. Nah, ini semua tertuang dalam profil satuan pendidikan. Lalu, karakteristik yang kedua itu adalah konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat peserta didik yang memengaruhi proses pembelajaran anak. Jadi misalkan keterangan di sini itu adalah keterangan tempat wilayah PAUD tersebut itu di mana, kondisi lingkungannya seperti apa, budaya yang masih dilaksanakannya itu seperti apa, apakah perkotaan kah, apakah pedesaan kah, apakah di dalam gang kah, apakah dia dekat dengan gedung-gedung, dekat mall, dekat pasar. Nah, ini semua tertuang pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya gitu. Apakah dan juga termasuk ke dalam karakteristik pekerjaan mayoritas pekerjaan orang tua. Nah, ini masuknya ke sosial, ekonomi, dan budaya ini. Apa saja gitu kan. Nah, itu dituangkan di sini gitu. Kenapa kok sampai seperti itu harus dituangkan? Nah, ini nanti yang tadi disampaikan oleh pemateri pertama akan menghubungkan karakteristik ini dengan pembelajaran anak. Pembelajaran membuat rencana pembelajaran anak seperti itu. Jadi, kita membuat pembelajaran tidak jauh-jauh dari lingkungan kita. Nah, itu yang akan disebut dengan pembelajaran mendalam. Oke, next. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya adalah analisis peserta didik. Nah, apa aja yang ada di situ? Yang pertama adalah usia anaknya, terus meliputi ya untuk usia, jenis kelamin dan jumlah peserta didik gitu ya. Berapanya, kelas A berapa, kelas B berapa, KB berapa. Nah, itu semua tertuang pada analisis peserta didik. Lalu selanjutnya adalah analisis pendidik dan tenaga kependidikan. Analisis pendidik dan tenaga kependidikan memuat gambaran kompetensi, kualifikasi, peran, dan jumlah pendidik serta tenaga kependidikan. Jadi ada berapa jumlah pendidiknya, lulusannya apa, sudah mengikuti diklat atau belum gitu ya. Terus mulai mulai tugasnya tanggal berapa gitu. Nah, itu semua tertuang pada analisis pendidik dan tenaga pendidikan gitu. Ketika kita eh apa namanya? Memiliki data tentang identitas pendidik dan tenaga pendidikan,
Maka itu akan mempermudah juga untuk kita nanti memberi pembelajaran kepada anak gitu. Apakah lulusannya memerlukan tingkatan yang lain, misalkan memerlukan tindakan diklat atau apa gitu ya. Nah, itu bisa kita analisis di situ dan kita bisa ajukan gitu. Kepala sekolah juga bisa menjabarkan bahwasanya Bu Guru harusnya ini sebaiknya Bu Guru disarankan untuk ikut diklat. Nah, itu dia. Data dari identitasnya memerlukan diklat lanjutan misalkan kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi kepala sekolah juga ini berfungsi lah gitu ya untuk kepala sekolah. Lalu analisis sarana dan prasarana. Nah, di sini ini adalah penjelasan mengenai pemetaan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan fasilitas belajar yang mendukung keamanan, kenyamanan, dan stimulasi perkembangan anak secara optimal. Jadi semua sarana dan prasarana itu tertuang ya yang ada di sekolah itu dituangkan pada KSP ini sebagai bahan informasi gitu. Lalu analisis kemitraan dan kerjasama. Nah, ini bekerja sama siapa sih PAUD ini gitu kan? Apakah PAUD ini tidak bekerja sama dengan siapa-siapa gitu. Kadang kita bingung ya, kita ngerasanya nggak kerja sama siapa-siapa, padahal kita ada ke puskesmas, Pikumbang gitu ya. Kita juga ada misalkan ada kunjungan ke Damkar. Nah, itu adalah bagian dari kemitraan dan kerjasama gitu ya. Jadi bisa dituangkan di situ semua. Dan ketika ini juga sebagai bahan fungsi nih. Ketika orang tua murid melihat KSP kita, lalu melihat kemitraan kita dan ternyata banyak bermitra dengan beberapa pihak, beberapa lembaga lain gitu. Maka ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Oh, ternyata kegiatannya banyak ya gitu. Oh, kegiatannya ternyata bermanfaat ya, misalkan gitu. Oh ternyata tiap bulan ada pengecekan Pikumbang gitu ya, pengecekan tinggi dan berat badan gitu kan. Nah, itu berfungsi untuk informasi orang tua. Lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah analisis raport pendidikan. Nah, raport pendidikan itu ada yang dikeluarkan oleh dinas. Teman-teman semua bisa mengaksesnya di rapor pendidikan.kemendikdasmen.go.id. Nanti loginnya pakai menggunakan Belajar ID gitu ya. Semua yang memiliki Belajar ID bisa mengakses, guru dan tendik bisa mengakses ini ya. Kepala sekolah apalagi ya karena ada admin tendik. Oke, nah teman-teman, itulah karakteristik satuan pendidikan. Jadi, semua informasi mengenai segala hal tentang PAUD tersebut, tentang lembaga tersebut, semua tertuang di karakteristik satuan pendidikan. Identitasnya di situ. Baik teman-teman, selanjutnya pembahasan tentang visi misi akan dijelaskan oleh peserta yang lain, narasumber yang lain. Dari saya cukup sekian, pertanyaannya bisa ditampung dulu, dicatat dulu, nanti disampaikan di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.